Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Fridi Hadin SVD, menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 18 Desember 2022, Minggu keempat masa Advent. Injil hari ini diambil dari Matius bab 1 ayat 18-24. Kita diingatkan dan dipertanyakan, apakah kita selalu siap menerima rencana Tuhan dalam hidup kita? Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau memberi kami seorang tokoh iman yang selalu mengutamakan rencanamu dan mengesampingkan kemauannya sendiri. Dialah Santo Yusuf, Bapa Pemelihara Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, bantulah kami, agar kami pun memiliki sikap seperti Santo Yusuf, berani mengambil keputusan untuk prioritaskan kehendak-Mu dan mengesampingkan kehendak kami sendiri. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya orang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah, apakah kita selalu siap menerima rencana Tuhan dalam hidup kita? Hari ini kita mendengar kisah kelahiran Yesus Kristus. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika dia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamaikan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ada beberapa poin yang perlu kita renungkan dari sikap Yusuf. Yang pertama, dia sudah secara resmi bertunangan dengan Maria. Pertunanganan mereka sudah melalui proses adat. Secara adat mereka sudah diikat
jadi tidak ada laki-laki lain yang akan mengganggu Maria. Yusuf pun demikian, tidak boleh bermain mata lagi dengan wanita lain, tetapi mereka belum tinggal bersama sebagai suami istri. Yang kedua, reaksi Yusuf sewaktu diketahuinya bahwa Maria sudah mengandung. Sebagai laki-laki yang tulus hati dan takut akan Allah, ia bingung mengapa Maria tiba-tiba mengandung. Siapa membuat dia mengandung? Yusuf tahu diri bahwa bukan dia yang membuat Maria mengandung. Dari sudut adat Yahudi, wanita yang ditemukan mengandung tanpa suami yang sah harus dirajam. Tetapi Yusuf tidak mau memproseskan hal itu. Dia diam dan bergulat sendirian. Sebagai orang beriman, pasti ia membawa persoalan ini kepada Tuhan. Yang ketiga, tanggapan Tuhan menghadapi situasi Yusuf. Malaikat menampakkan dirinya kepada Yusuf dan berkata kepadanya, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Kebingungan Yusuf mendapat peneguhan dari Tuhan sendiri. Doanya mendatangkan ketenangan batin baginya. Ketakutannya hilang, kini dia tahu apa yang harus dibuatnya. Dan yang keempat, mendengar penjelasan malaikat, Yusuf menerima perintah Tuhan untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Sejak saat itu, Yusuf mengambil Maria ke rumahnya dan hidup sebagai suami istri. Satu keputusan yang tidak mudah bagi Yusuf. Mungkin pada waktu itu ada yang berkomentar negatif tentang Yusuf dan Maria. Apapun komentar orang, Yusuf tetap setia mendampingi Maria karena dia tahu pasti bahwa Maria tidak pernah melakukan hal-hal negatif. Yusuf tahu bahwa Tuhan sendirilah yang punya rencana dan dia harus bekerja sama dengan Tuhan agar apa yang sudah direncanakan Tuhan akan terwujud dengan baik. Kalau saja Yusuf tidak mengikuti permintaan Tuhan untuk mengambil Maria sebagai istrinya, apa kira-kira yang akan terjadi dengan Maria? Mungkin orang Yahudi sudah merajamnya. Mungkin Maria sudah diusir dari masyarakat. Disinilah kita bisa melihat kuasa Allah, bahwa apa yang sudah direncanakan oleh Tuhan, tak seorang pun akan membatalkannya. Yusuf sudah menenangkan hati Maria, dan kini dengan penuh sukacita memelihara bayi Yesus yang ada dalam kandungan Maria. Pergulatan Yusuf akan bayi dalam kandungan Maria sudah berakhir. Keduanya tahu dengan pasti siapakah yang ada di dalam kandungan Maria. Dialah anak Allah, Mesias yang sudah dijanjikan Allah untuk datang menyelamatkan manusia. Pertanyaan untuk kita, pernahkah kita bergulat di saat kita bingung antara mengikuti rencana Tuhan dan kemauan diri sendiri? Apakah kita siap merangkul rencana Tuhan dengan penuh sukacita, walaupun sangat bertentangan dengan kemauan sendiri? Kita berdoa semoga Tuhan selalu menuntun kita di saat kita mengambil satu keputusan. Semoga keputusan kita selalu berkenan dan sesuai dengan rencana Tuhan. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.